Kelihatan? Kelihatan. Oke, perhatikan ya anak-anak. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang peredaran darah pada manusia dan kucing. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 tulang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Fungsi serambi kiri yaitu mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Fungsi bilik kiri yaitu memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Fungsi serambi kanan yaitu mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Fungsi bilik kanan yaitu memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Di antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup atau flap. Katup ini mencegah agar darah tidak kembali ke bilik ketika bilik jantung memompa darah. Sistem peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri, yang kedua pembuluh belik atau vena, yang ketiga pembuluh kapiler. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh belik. Yang pertama, arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena letaknya tepat berada di bawah permukaan kulit dan tampak kebiru-biruan. Perbedaan yang kedua, dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan dinding pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang ketiga, arteri mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan vena mengalirkan darah menuju ke jantung. Yang keempat, arteri hanya memiliki katup pada jantung, sedangkan vena memiliki banyak katup. Perbedaan yang terakhir, denyut nadi pada arteri dapat kita rasakan dengan cara meraba atau menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan atau bagian leher di bawah telinga, sedangkan denyut nadi pada pembuluh balik tidak terasa. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan sampai di serambi kanan. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis atau arteri paru-paru, kemudian darah masuk ke paru-paru
Setelah itu, darah akan dialirkan ke vena paru-paru dan sampai di serambi kiri. Sistem peredaran darah yang ketiga yaitu darah. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit adalah sel darah merah, leukosit adalah sel darah putih, sedangkan trombosit adalah keping darah. Berikut ini merupakan beberapa fungsi darah. Plasma darah berfungsi mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh, sedangkan eritrosit mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Leukosit atau sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Lalu, trombosit atau keping darah berfungsi menutup luka. Ini dari bilik kanan memompa darah karbon dioksida ke paru-paru ya. Jadi ini dikembalikan lagi ke paru-paru. Tapi yang kaya akan karbon dioksida. Memompa darah kaya CO2 ke paru-paru. Mati. Sudah? Sudah. Di antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup atau flap. Katup ini mencegah agar darah tidak kembali ke bilik ketika bilik jantung memompa darah. Nah, di antara tadi ruangan-ruangan itu memiliki ada katup-katup. Nah, katup-katup itu di antaranya ada vena, ada katup, terus ada aorta. Nah, ini itu fungsinya supaya darah yang dialirkan tidak tercampur atau tidak kembali lagi gitu ya. Misalkan dari serambi kanan ke bilik kanan, nah itu enggak, yang udah diturunkan gak akan naik lagi gitu ya. Itu fungsi dari katup-katup tersebut. Sistem peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri, yang kedua pembuluh belit atau vena, yang ketiga pembuluh kapiler. Oke, kelihatan ya segini ya? Kelihatan? Kelihatan. Nah, di sini ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu yang tadi Ibu sampaikan ya, kalau di ibarat alat peraga, pembuluh darah ini adalah selangnya. Nah, pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Dan ini pembuluh darah itu terdiri atas 3 jenis. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis.
Perbedaan yang kedua, jenis pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan dinding pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang ketiga, arteri mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan vena mengalirkan darah menuju ke jantung. Yang keempat, arteri hanya memiliki katup pada jantung, sedangkan vena memiliki banyak katup. Oke. Coba kalian pernah melihat nggak uratnya warnanya hijau? Pernah lihat atau enggak warnanya kemerah-merahan? Nah, itu adalah perbedaan antara pembuluh nadi arteri dan pembuluh balik vena. Ini nomor 1 ya. Letaknya kalau yang nadi arteri ini atau pembuluh nadi itu letaknya di bagian dalam tubuh. Jadi kalian biasanya nggak bisa melihat ya karena ada di dalam tubuh, warnanya itu merah biasanya ya. Nah terus yang kedua, dinding pembuluhnya itu tebal, kuat, dan elastis. Elastis ada yang tahu? Tahu? Melar ya, melar. Jadi dinding pembuluhnya itu tebal, kuat, dan elastis. Ya. Kalau vena kebalikannya, gitu ya, ingat. Kalau yang ini letak bagiannya ada di dalam tubuh, berarti kebalikannya. Berarti di sini ada di bawah permukaan kulit, gitu ya. Berarti ini terlihat, yang ini tidak terlihat, ini terlihat. Jadi kebalikan. Ingat lagi kalau di sini dinding pembuluh darahnya itu tebal, kuat, dan elastis. Kalau di sini kebalikannya, berarti kalau yang vena dindingnya itu tipis dan tidak elastis. Kebalikannya ya. Nah yang ini mengalirkan darah keluar dari jantung. Mengalirkan darah keluar dari jantung. Kalau ini keluar, kalau yang arteri itu keluar, kalau yang vena itu masuk ke dalam. Darahnya itu masuk ke dalam jantung ya, untuk mengalirkan darah menuju jantung. Berarti masuk. Kalau ini keluar, yang ini masuk. Nah yang ini hanya memiliki katup pada jantung. Ini cuma punya katup aja, ya kan? Katupnya itu cuma satu, berarti ya. Hanya memiliki katup pada jantung. Kalau ini terdapat banyak katup, berarti di sini banyak, di sini sedikit, gitu ya. Paham sampai sini? Paham ya. Lanjut. Ini juga ada ya contoh gambarnya. Di sini warnanya kehijauan atau kebiruan, dan di sini warnanya merah. Kalian bisa lihatnya kalau yang kehijauan ini tuh, ya kan? Coba kalian ini warna hijau. Ada di sini warna hijau ya. Ini ya warna namanya ya. Nanti kalau ada yang bilang aku akan memotong urat nadi saya, berarti bukan urat nadi, ini namanya urat apa? Urat vena ya, bukan urat nadi. Kan urat nadi di dalam tubuh nggak kelihatan, ya kan? Udah? Belum. Yang mana? Itu yang nomor 2. Dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Nomor 3, mengalirkan darah menuju ke jantung. Mengalirkan darah menuju ke jantung. Yang keempat, terdapat banyak katup. Terdapat banyak katup. Sudah? Perbedaan yang terakhir, denyut nadi pada arteri dapat kita rasakan dengan cara meraba atau menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan atau bagian leher di bawah telinga. Sedangkan denyut nadi pada pembuluh balik tidak terasa.
Jadi yang kita rasakan ini adalah denyut nadi arteri. Kalau vena rasa. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, lihat peredaran darah itu mengalami dua macam peredaran darah. Apa saja? Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan sampai di serambi kanan. Ke vena dan sampai di serambi kanan. Oke, ya, Ibu akan menjelaskan di sini peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung disebut peredaran darah besar. Kuncinya apa? Kuncinya adalah ke seluruh tubuh. Ya, ini adalah kuncinya. Apa saja? Jadi dari bilik kiri di mana? Itu di sini ya, dari bilik kiri masuk ke aorta, ini aorta, terus ke seluruh tubuh, kembali ke vena, masuk ke serambi kanan. Oke, itu urutannya. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau suatu hari ulangan terus ada gambar ini, coba urutkan sesuai dengan peredaran darah besar. Kalian bisa gimana dulu? Dari bilik kiri masuk ke aorta, masuk ke peredaran darah ke seluruh tubuh, masuk ke vena, terakhir di serambi kanan. Paham ya? Oh, sudah? Sudah? Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis atau arteri paru-paru, kemudian darah masuk ke paru-paru. Setelah itu, darah akan dialirkan ke vena paru-paru dan sampai di serambi. Oke. Nah, untuk peredaran darah kecil ini sudah kita lihat ya, tidak ada tidak ada peredaran ke seluruh tubuh. Itu kuncinya ya. Kalau yang kiri ini jadi lebih ke paru-paru. Apa saja dari bilik kanan? Yang mana bilik kanan? Yang ini, ya kan? Terus ke arteri paru-paru, masuk ke sini yang warna biru. Terus masuk ke paru-paru. Terus masuk ke vena paru-paru. Ini kan? Dan terakhir masuk ke serambi kiri.
Jadi ini masuknya lebih ke paru-paru ya, kalau peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar tadi ke seluruh tubuh, kalau ini lebih ke paru-parunya. Paham? Paham. Sudah? Belum. Ya. Kiri. Sistem peredaran darah yang ketiga yaitu darah. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit adalah sel darah merah, leukosit adalah sel darah putih, sedangkan trombosit adalah keping darah. Oke, ibu akan jelaskan sedikit. Nah, ini adalah bagian yang ketiga, yaitu darah. Nah, darah ini tersusun dari beberapa kombinasi, antara lain ada plasma darah dan sel-sel darah. Ya, sekarang kita akan membahas tentang sel darah dulu, ya. Nah, sel darah ini terbagi menjadi tiga, apa saja? Eritrosit, leukosit, terus yang terakhir trombosit. Nah, eritrosit itu adalah sel darah merah. Kalau leukosit adalah sel darah putih. Kalau trombosit adalah kepingan darah. Nah, jadi darah yang ada pada diri kita itu ada tiga macam ya, ada sel-sel tiga macam. Nah, kalau darahnya itu ada darah putih, ada darah merah. Kalian pernah melihat darah putih? Pernah. Apanya? Yang di TV. Apaan ini? Kalian pernah buka terus keluar nanahnya? Nah, nanah itu adalah sel darah putih kita. Kalau merah kan udah jelas ya darah kita ya. Benar tidak? Benar. Kenapa ini penigolo itu ayah nanahnya? Jangan salah, nanah itu adalah proses penyembuhan apabila kita sakit atau terluka. Jadi jangan geleh ya, itu ada nanahnya, bukan geleh. Nanah itu adalah proses penyembuhan untuk tubuh kita sendiri ya, itu adalah sel darah putih. Nah, ini ada sel darah merah, nah udah jelas ya. Kalau kita luka terjangkau berdarah, nah itu keluar, nah itu darahnya, ya kan? Nah, kalau trombosit itu adalah kepingan darah. Kepingan darah itu kayak gimana? Nah, biasanya kepingan darah itu bentuknya pipi kayak gitu. Kalau kita lihat di teleskop, ya teleskop. Nah, itu terlihat ya kepingan darahnya seperti apa. Nah, nanti kalian SMP kalau sekolahnya memfasilitasi, nanti kalian bisa melihat. Nah, sekarang secara teorinya dulu ya seperti ini. Berikut ini merupakan beberapa fungsi darah. Plasma darah berfungsi mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh, sedangkan eritrosit mengangkut oksigen. Yang eritrosit dulu ya. Eritrosit itu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sudah? Belum. Sudah? Belum. Yang eritrosit dulu ya. Udah ya? Nah, ini dulu plasma darah dulu tadi. Plasma
tubuh, sedangkan eritrosit mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Leukosit atau sel darah putih. Leukosit, leukosit atau leukosit. Ya kan tadi udah ibu bilang leukosit atau darah putih membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Itu proses penyembuhannya ya kan? Nah itu kalau yang biasa kita kasih itu nanah dia itu dalam putih. Tahu kan karena dikasih keluar nanahnya. Iya itu. Aku juga pernah ya. Ibu juga pernah. Siap, lanjut. Berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Lalu, trombosit atau keping darah berfungsi menutup luka. Nah, kalau tadi yang terakhir apa? Trombosit. Trombosit itu untuk apa? Menutup luka. Menutup luka. Kalau hati yang sakit sih bisa nggak ditutup pakai trombosit? Ya, oke. Udah? Nah, gimana tadi videonya? Capek ya? Apa-apa ya? Tapi sedikitnya ada gambaran lah ya daripada ngedenger ibu ceramah, ya kan? Iya. Ini nonton video ya pasti. Kalau materinya ada di video ya ibu kasih ya. Oke anak-anak, coba ibu akan tanya dulu ya. Tadi sistem peredaran darah. Oke, coba ibu akan tanya dulu ya. Sistem peredaran darah terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja sebutkan? Jantung, darah dan pembuluh darah. Ya. Sebutkan apa yang dimaksud dengan peredaran darah besar. Oke, Zafir. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung lalu kembali ke jantung. Oke. Sekarang coba sebutkan apa yang dimaksud dengan peredaran darah kecil. Oke, aku Ainun. Yang kencang suaranya. Peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Oke, ya. Sebutkan 3 macam sel-sel darah. Oke, Akila. Eritrosit, trombosit, leukosit. Apa yang dimaksud dengan